Bab 175. Raja Penyihir akan datang. Ledakan. Kata-kata ini seperti sambaran petir mengenai telinga Qin Feng. Kamu tahu keberadaan Shao Jun? Siapa kamu? Qin Feng meraih telepon dengan erat. Matanya berkedip. Saya hanya memberi Anda waktu 1 jam. Kami tidak akan menunggu sampai Anda terlambat. Pihak lain langsung menutup telepon. King Sui. Maafkan aku. Aku ingin meminjam mahkota Phoenix. Apa yang kamu bicarakan? Awalnya kamu memberikan mahkota Phoenix kepadaku. Kamu bisa mengambilnya kapan saja. Belum lagi. Ini terkait dengan keberadaan adikmu. Ayo, ikuti aku untuk mendapatkannya. Segera menarik Qin Feng dengan tangannya. Dia masuk ke dalam helikopter dan berangkat dengan cepat. Melihat kedua orang itu pergi, Lin Qingge tampak sedikit kecewa. Merasa bahwa mereka tampak seperti pasangan. Hanya butuh 5 menit bagi Qin Feng untuk tiba di kamar presidensial Hotel Hilton dan mendapatkan mahkota Phoenix. Terima kasih. Kalau begitu aku akan segera ke Huxi Manor, kata Qin Feng. Tunggu, Ning Qingsui segera menghentikannya. Pihak lain memintaku untuk ikut dengannya. Tidak, itu terlalu berbahaya. Kamu tidak bisa pergi. Aku bisa melakukannya sendiri. Semoga dia menempatkan dirinya dalam bahaya. Bagaimana jika aku tidak muncul dan pihak lain menyesalinya? Selain itu, bukankah kamu melindungiku? Apa yang kamu takutkan? Ning Qingsui memegang mahkota Phoenix di kedua tangannya, duduk di kokpit helikopter, dan mengangkat jarinya ke arahnya. Kalau begitu, oke. Qin Feng mengangguk tak berdaya. Kali ini, musuh bersembunyi dan kita aman. Itu terjadi terlalu tiba-tiba. Tahukah kamu siapa pihak lain itu? Ning Qingsui bertanya. Jika tebakanku benar, pihak lain pasti dari Wumen. Mata Qin Feng berubah dingin dan dia berbicara dengan dingin. Wumen. Ning Qingsui mengerutkan kening dan mengingat. Awalnya, temannya Yang Yaner membuat janji untuk memperkenalkan Tuan Kim, seorang taipan di industri film dan televisi. Tanpa diduga, Tuan Jin adalah tetua dari klan penyihir Miao dan ingin merebut mahkota Phoenix. Untungnya, Qin Feng hadir dan dia lolos dari bencana. Dan dari mulut Tuan Jin, saya mengetahui sebuah rahasia. Raja penyihirlah yang secara pribadi memerintahkannya. Dan dia bertekad untuk memenangkan mahkota Phoenix. Pasalnya, mahkota burung Phoenix ini bukan hanya sekedar mahar bagi putri dinasti kuno, tapi juga kunci yang bisa membuka rumah harta karun dinasti kuno. Kediaman Huxi. Ini bukan sebuah komunitas, melainkan sebuah villa seluas puluhan hektar yang terletak di hotspot, dengan ratusan pembantu dan pembantu. Namun tidak ada seorang pun yang pindah selama bertahun-tahun, dan identitas pembeli di balik layar selalu menjadi misteri. Dan malam ini, ia akhirnya menyambut pemiliknya. Di tengah taman belakang, terdapat seorang lelaki tua berjubah hitam memegang tongkat berlian, memancarkan suasana seram, sederhana dan luas, seperti dewa zaman dahulu. Selamat datang Raja Penyihir. Di depan lelaki tua berjubah hitam itu, ada ratusan orang berpakaian mewah bersujud di tanah. Jika ada orang lain yang hadir, mereka mungkin akan terkejut. Karena mereka yang berlutut di tanah adalah taipan keuangan, taipan film dan televisi, atau taipan real estate. Pilih saja salah satu dari mereka. Mereka semua adalah makhluk kuat di Daxia. Tetapi mereka sedang beribadah di sini saat ini. Jie, anak itu akan datang nanti. Begitu aku mendapatkan mahkota Phoenix, aku akan bisa membuka harta dinasti kuno dan bersaing di dataran tengah. Dunia akan ada di ujung jarimu. Gadis Ningklan. Dikatakan bahwa dia memiliki takdir burung Phoenix. Tunggu, segera setelah aku menguasai dunia, aku akan menikahinya sebagai selir kekaisaranku, dan kerajaanku akan selamanya kuat. Mengikuti naga itu, dan kamu akan segera dinobatkan sebagai raja dan perdana menteri. Lelaki tua berjubah hitam mengeluarkan suara serak, mengungkapkan ambisinya. Terima kasih, Raja Penyihir. Terima kasih, Raja Penyihir. Terima kasih banyak, Raja Penyihir. Banyak orang besar yang hadir berkata serempak. Mata mereka semakin fanatik. Boom! Tiba-tiba, sebuah helikopter menerobos awan dan melayang di atas Huxi Manor. Nona,
Medan di sini rumit dan tidak mungkin untuk mendarat. Apa yang harus saya lakukan? Ning Qingsui sedikit bermasalah. Waktu hampir habis dan kita sudah sampai di tujuan. Jadi tidak bisa mengambil jalan memutar bukan? Qingsui, peluk aku erat-erat. Qin Feng tiba-tiba memeluknya seperti seorang putri. Ning Qingsui tanpa sadar melingkarkan lengannya di lehernya. Tubuh mereka begitu dekat sehingga mereka bahkan bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Saat berikutnya, Qin Feng membuka pintu geser kokpit helikopter dan membuat gerakan mengejutkan. Dia benar-benar memeluk Ning Qingsui dan melangkah keluar dalam satu langkah. Dari ketinggian 100 meter, lompat ke bawah. Ya Tuhan! Apakah orang itu gila? Dia melompat keluar dari pesawat dan bunuh diri. Semuanya. Minggir. Boom. Beberapa detik kemudian, Qin Feng menghantam tanah seperti bola meriam, memecahkan setiap inci dalam radius 100 meter. Qingsui. Ini dia. Dia melepaskan Ning Qingsui dalam pelukannya. Pada saat ini, Ning Qingsui tidak hanya tidak terluka, tetapi matanya yang indah juga bersinar dengan cahaya yang aneh. Tadi sangat menyenangkan. Dibandingkan dengan ini, roller coaster hanyalah permainan anak-anak. Wah, sepertinya kamu telah menepati janjimu. Dan aku sangat puas. Raja penyihir menatap langsung ke arah Ning Qingsui dan mahkota burung phoenix yang dia pegang di tangannya. Siapa kamu? Tanya Qin Feng. Raja penyihir perbatasan Miao. Petik 2 titik titik titik. Qin Feng sedikit terkejut mengetahui identitas pihak lain. Dia mengira itu hanya utusan dari sekte penyihir. Tapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah raja penyihir sendiri. Sekarang kita dalam masalah. Apakah kamu tahu siapa? Shao Jun. Tanya Qin Feng. Benar. Serahkan Feng Guan dan Ning Qingsui. Dan aku akan memberitahumu. Tidak, bagaimana jika kamu berbohong padaku? Katakan padaku identitas. Shao Jun, dulu. Teriak Qin Feng dengan gigi terkatup. Raja penyihir mencibir dengan jijik. Dan sepasang mata di bawah jubah hitamnya memperlihatkan cahaya merah samar. Dan dia berkata dengan suara serak, wah, kamu tidak punya kesempatan untuk tawar-menawar denganku. Nona Ning ada di sini. Bagiku, tidak ada nilai guna. Dan tidak masalah jika aku mati. Suhu seluruh Huxi Manor langsung turun hingga titik beku. Qin Feng, bagaimanapun, tetap tenang dan berbicara dengan bangga. Mengapa? Kamu ingin membunuh orang dan mencuri barang. Kamu mengenakan jubah hitam dan licik dan tidak berani menunjukkan warna aslimu. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Sebaiknya ku beritahu padamu. Aku berada di Jinling belum lama ini. Kota. Mengalahkan leluhur Beiming di dunia seni bela diri kuno. Itulah Wu Hou yang asli. Wu Hou. Petik 2 titik titik titik. Qin Feng sangat kuat dan heroik. Tapi dia juga sedikit menggertak. Elemen. Meskipun dia mengalahkan Patriark Beiming, itu hanyalah pemikiran ilahi dan tidak dapat dibandingkan dengan Markis Wu yang asli. Jie. Tanpa diduga, Raja penyihir kembali tersenyum sinis dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Anak nakal, tahukah kamu? Puncak seni bela diri disebut Wu Hou. Puncak sihir dikenal sebagai guru surgawi. Dan saya, Raja, berada di alam guru surgawi. Saya bisa memanggil guntur ilahi dan kutukan ribuan mil. Anda dapat membuat pasukan dengan menyebarkan kacang. Tetapi Anda dapat menggunakannya sebagai alasan. Anda adalah seorang seniman bela diri. Mengapa Anda ingin bertarung dengan saya? Bab 176. Situasi putus asa. Apa? Setelah mendengar ini, wajah Qin Feng berubah liar dan dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guru surgawi adalah eksistensi yang sebanding dengan Wu Hou. Meskipun tubuhnya tidak sekuat Wu Hou, metodenya sangat aneh dan dia dapat memanfaatkan kekuatan 5 elemen langit dan bumi. Dalam 100 langkah, Wu Hou bertarung sampai mati dan dianggap tak terkalahkan. Tetapi guru surgawi dapat membunuh orang ribuan mil jauhnya, secara diam-diam. Sebelumnya, undangan Patriark Beiming untuk bertarung telah membuat Qin Feng pusing. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan master sihir sejati di sini. Aku tidak percaya, Raja penyihir. Jangan menakutiku di sini. Bahkan jika kamu adalah guru surgawi, aku akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara,
Qin Feng menginjakkan kaki kanannya ke tanah. Seperti peluru meriam yang ditembakkan. Dia tiba di depan Raja Penyihir dalam sekejap. 10 meter, 5 meter, 1 meter. Selama jaraknya cukup dekat, Qin Feng pasti akan membunuh lawannya. Jie jie jie. Namun, Raja Penyihir tertawa aneh dan mengucapkan beberapa kata dengan dingin. Transformasi. Titik titik titik. Hus. Saat berikutnya, tinju Qin Feng menembus jubah hitam Raja Penyihir tanpa halangan apapun. Dan tidak mengenai apapun. Bukankah ini orang yang sebenarnya? Tepat ketika dia tertegun, pemandangan yang lebih aneh muncul. Hus, hus, hus. Di langit, ratusan sosok Raja Penyihir muncul. Begitu hidup dan jelas sehingga sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang nyata, asli. Yang mana yang palsu. Qin Feng, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya telah menyiapkan formasi di sini dan membuat persiapan yang lengkap. Bahkan Markis Wu bahkan tidak dapat berpikir untuk menghancurkan formasi ini. Apalagi Anda. Hahaha. Tawa liar bergema di seluruh Huxi Manor. Raja Penyihir tidak terkalahkan. Metode seperti itu seperti dewa. Anak nakal. Jangan berjuang dengan sia-sia. Berlututlah dan mohon ampun. Dan kamu masih bisa meninggalkan seluruh tubuhmu. Dan lagi, pada saat ini, Qin Feng mengalami masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bahkan tidak dapat menemukan identitas sebenarnya dari Raja Penyihir. Jadi bagaimana dia bisa mengalahkannya? Nak, aku akan mengambil Feng Guan dan si cantik kecil dulu. Lalu aku akan menyiksamu perlahan. Tiba-tiba, bayangan hitam di kejauhan meluncur ke arah Ning Qingsui. Karena lengah, Ning Qingsui tidak punya waktu untuk menghindar dan ditangkap oleh bayangan hitam. Mahkota Phoenix dan mahkota Phoenix juga jatuh ke tangan Raja Penyihir. Sialan, mata Ning Qingsui Feng membelalak. Dia mengertakkan gigi dan berteriak. Raja Penyihir dari wilayah Miao. Kamu sangat berani. Saya putri tertua klan Ning di ibu kota kekaisaran. Tahukah kamu apa itu? Konsekuensinya jika kamu menangkapku. Petik 2. Klan Ning memiliki 4 komandan, 10 tetua, 36 menteri tamu, dan puluhan ribu tentara lapis baja. Musnah dalam waktu kurang dari 3 hari. Tidak akan ada ayam atau anjing yang tersisa di tanah. Titik titik titik. Nada suara Ning Qingsui nyaring. Dan nadanya sangat tajam. Tepat sekali. Raja Penyihir berkata dengan nada menghina. Nona Ning, klan Ning memang menakutkan. Dalam keadaan normal, saya tidak ingin menyinggung perasaan Anda. Tetapi kekayaan berada dalam bahaya. Selama Anda mendapatkan mahkota Phoenix, Anda akan melakukannya. Dapat membuka rumah harta karun dinasti kuno. Pada saat itu, belum lagi klan Ning. Bahkan gabungan 8 klan-klan tidak akan dapat melakukan apapun padaku. Dan kamu adalah selir kuning. Dan ibumu akan menghormati dunia. Bukankah kamu akan bahagia? Kata Raja Penyihir. Dia muncul dengan angan-angannya sendiri. Ning Qingsui sangat marah sehingga dia meludah. Bah, mimpikan saja musim semi dan musim gugurmu. Yang aku suka adalah Qin Feng. Dan aku hanya akan menikah dengannya dalam hidup ini. Oh, jadi kamu menyukai pria cantik ini. Dalam itu kalau begitu, aku akan membunuhnya di depanmu dan mengubahnya menjadi boneka. Raja Penyihir tiba-tiba melambaikan tongkat di tangannya. Dan ada hembusan angin. Ho ho ho, ratusan tengkorak terbang keluar darinya. Mengaum dan melolong. Dengan gigi dan cakar terbuka. Dan mereka bergegas menuju Qin Feng dari segala arah. Ini seperti 100 hantu berjalan di malam hari. Kekuatannya 100 kali lebih mengerikan dari teknik Jin Ye. Belum lagi orang biasa. Bahkan ahli bela diri pun akan langsung berubah menjadi genangan darah dan menghilang. Puff, tiba-tiba. Qin Feng menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan banyak darah. Zizizi, tengkorak di udara menyentuh esensi dan darah. Seolah-olah telah menghadapi musuh alami. Dan mengeluarkan suara yang keras. Terdistorsi untuk beberapa saat. Dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Hilang sama sekali. Darah yang murni. Raja Penyihir berkata dengan sengit dengan tatapan tajam di matanya. Kamu sebenarnya adalah tubuh yang murni. Tidak heran kamu bisa mengalahkan Lao Jin. Sepertinya aku harus membunuhmu hari ini.
Saya akan membiarkan Anda melihatnya hari ini. Lihat, apa metode sebenarnya dari guru surgawi. Teknik terlarang, pembunuhan kutukan garis darah. Setelah mengatakan ini, tongkat di tangan Raja Penyihir meledak menjadi darah setinggi langit cahaya, menerangi radius 1 kilometer, dan kemudian mengukir totem kuno. Yang lebih aneh lagi adalah ada banyak benang berdarah yang menyebar keluar. Salah satunya terhubung langsung ke alis Qin Feng. Boom! Qin Feng mengulurkan tangan untuk memegangnya. Tapi itu masih kosong. Apa ini? Dia tidak bisa tidak bertanya. Jie jie jie. Raja Penyihir tertawa sinis lagi dan menjelaskan. Teknik terlarang ini berasal darimu. Setiap benang mewakili kerabat yang memiliki hubungan darah denganmu. Tapi segera, aku Raja akan memotong utasnya. Dan kamu tidak hanya akan mati, tetapi semua kerabat dekatmu juga akan musnah. Apa? Qin Feng kaget saat mendengar ini. Jika demikian, bukankah adik perempuannya yang hilang, Qin Hongyan, dan adik perempuannya, Qin Ruoxi juga akan mati? Sialan. Metode yang sangat kejam. Raja Penyihir, datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Mata Qin Feng memerah dan dia meraung dengan marah. Jika kamu ingin disalahkan, aku hanya bisa menyalahkanmu karena telah menyinggung perasaanku. Mereka semua terlibat olehmu. Sekarang bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, kamu tidak dapat mengubah pikiranku. Raja Penyihir itu seperti dewa yang mengendalikan hidup dan mati, dan tampaknya memiliki kemenangan yang pasti. Ini sudah berakhir. Wajah Qin Feng menjadi pucat dan dia jatuh dalam keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, saya khawatir ini benar-benar akan menjadi bencana. Raja Penyihir adalah ahli sihir. Dia telah mengatur formasi terlebih dahulu dan dapat mengubah tubuhnya. Tidak peduli trik apapun yang digunakan Qin Feng, dia tidak dapat terluka. Dan, pembunuhan kutukan garis keturunan. Ini adalah teknik terlarang legendaris yang tidak bisa dihentikan dan hanya bisa menunggu kematian. King Sui, maafkan aku. Aku membuatmu kesulitan. Pada saat terakhir, Qin Feng memandang Ning Qingsui. Matanya penuh rasa bersalah. Jika bukan karena dirinya sendiri, Ning Qingsui tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya dan ditangkap oleh Raja Penyihir. Jika Qin Feng benar-benar mati, akhir hidupnya tidak terbayangkan. Tidak, Qin Feng. Jangan menyerah. Aku yakin kamu adalah putraku yang sah. Tidak peduli situasi putus asa apapun yang kamu hadapi, kamu pasti akan mengubah bahaya menjadi keselamatan. Ning Qingsui berdoa dalam hati. Si cantik kecil, apakah kamu mempertanyakan kekuatan sihirku? Oke, aku akan membiarkanmu menyaksikan Qin Feng mati dengan matamu sendiri. Raja Penyihir tampak garang dan tiba-tiba mengulurkan jarinya, mencoba memotong benang berdarah. Retak. Saat berikutnya, suara perpecahan terdengar. Namun yang terpotong bukanlah benang berdarah itu, melainkan jari sang Raja Penyihir. Ah, Raja Penyihir memegang jari yang terputus dan berdarah itu dan mengeluarkan jeritan yang menusuk. Dengan wajah penuh ketakutan, apa yang terjadi? Tanda seru. Saat berikutnya, suara suci, menindas, dan abadi terdengar dari atas 9 langit. Siapa monster ini? Beraninya kamu menyakiti keturunan keluarga Qin saya. Kamu harus dihukum oleh 5 guntur. Bab 177 by Xiao Sheng. Suara tiba-tiba ini sepertinya datang dari menara 9 surga, memekakkan telinga dan mencerahkan. Retak. Saat berikutnya, 5 petir muncul di langit, seperti naga petir ungu, membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, dan menyerang ke arah Raja Penyihir. Ini seperti hukuman ilahi. Tidak mungkin. Bocah. Mungkinkah salah satu anggota keluarga dekatmu dalam 3 generasi memiliki keberadaan menakutkan yang melampaui ahli sihir? Raja Penyihir benar-benar panik. Wajahnya pucat. Dan suaranya bergetar. Aku belum menyelesaikan misi besarku. Aku tidak ingin mati seperti ini. Raja Penyihir mengertakkan gigi dan segera mempersembahkan lebih dari selusin harta dari dasar kotak. Hoa, tongkat 100 hantu, cermin nebula, segel raja hantu, lonceng tulang, menara pencarian jiwa.
Masing-masing adalah senjata ajaib yang berharga serbuan penjarahan. Retak, namun, petir pertama menyambar, dan lusinan senjata ajaib itu seperti kertas, hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Ah, puff, Raja Penyihir menderita serangan balasan dan muntah darah. Tapi sebelum dia bisa berteriak kesakitan, 4 guntur ilahi menyerang lagi dan mengenai tubuhnya. Boom, boom, boom. Guntur mengamuk selama lebih dari 10 detik. Ketika asap menghilang, dilihat dari kejauhan, Raja Penyihir tidak terlihat dimanapun. Hanya ada mayat hangus yang tersisa di tanah. Terlalu mati untuk mati. Generasi ahli sihir telah jatuh seperti ini. Raja Penyihir sudah mati. Ya Tuhan, metode apa yang digunakan anak ini untuk menarik guntur? Cepat, semuanya. Lari. Petik 2. Orang-orang percaya fanatik di kejauhan langsung ketakutan burung dan binatang buas dan melarikan diri menuju pintu. Tapi bagaimana Qin Feng bisa membiarkan mereka pergi? Semua pelaku kejahatan di Wumen harus mati hari ini. Petik 2. Bang 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 bang. Segera. Di Huxi Manor. Darah mengalir ke sungai. Mayat menumpuk di pegunungan. Dan semua penganut Wumen terbunuh. Kingsway, apakah kamu tidak terluka sekarang? Qin Feng kembali ke Ning Kingsway dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, aku sangat beruntung hari ini. Sudah kubilang kamu adalah orang yang tepat dan kamu pasti bisa menyelamatkan hari ini. Tapi barusan, apa yang terjadi? Apakah kamu mendengar suara misterius di udara? Tanya Qin Feng. Ya. Tanda seru petik 2. Ning Kingsway mengangguk dan berkata. Qin Feng, pengalaman hidupmu mungkin tidak sederhana. Meskipun ayahnya Qin Shihai adalah orang kaya terkenal di Laut Cina Timur, itu masih jauh dari cukup untuk dikaitkan dengan makhluk yang lebih berkuasa daripada guru surgawi. Adapun kerabat lainnya, seperti Qin Tianxiang dan lainnya, bahkan lebih mustahil. Namun, jika Qin Shihai hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa menarik perhatian Shao Jun yang misterius? Pasti ada rahasia besar yang terkubur di dalamnya. Hei! Sayang sekali Raja Penyihir dibacok sampai mati. Dan petunjuk tentang Shao Jun terputus. Qin Feng mengerutkan kening dan menghela nafas tanpa daya. Qin Feng, saya punya ide. Ning Kingsway tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, di ibu kota provinsi Tianan, ada seorang pria bernama Bai Xiaosheng. Dikatakan bahwa dia berpengetahuan luas dan mengetahui segalanya tentang Tianan. Dia mengandalkan menjual informasi dan menghasilkan miliaran dolar. Anda dapat menemuinya dan menanyakan berita tentang keluarga Qin. Oke, Qin Feng mengangguk. Lalu meninggalkan Huxi Manor bersama Ning Kingsway dan kembali ke Hotel Hilton dengan selamat. Setelah itu, dia bergegas kembali ke Xinghe Bay Villa. Qin Feng, kamu kembali. Apakah kamu terluka? Saat itu sudah jam 3 pagi. Tetapi Lin Qingge telah berjaga di pintu. Matanya penuh dengan mata merah. Dan dia segera datang maju. Tidak apa-apa, Qin Feng menepuk pundaknya. Di mana Kingsway? Lin Qingge bertanya dengan cemas lagi. Aku sudah mengirimnya kembali. Kamu lelah setelah menungguku selarut ini. Istirahatlah. Oke, Lin Qingge menghela nafas lega. Lalu memeluk Qin Feng dari belakang. Seperti anak kucing. Ada apa? Qin Feng memperhatikan bahwa dia sedikit kecewa. Qin Feng, apakah aku terlalu tidak berguna dibandingkan dengan Kingsway? Aku hanya akan menyusahkanmu tetapi tidak banyak membantu. Tanya Lin Qingge. Gadis bodoh. Apa yang kamu pikirkan? Hubungan kita telah melalui begitu banyak ujian. Dalam sebulan, setelah aku mengalahkan leluhur Beiming, aku akan menikahimu. Saat dia mengatakan itu, Qin Feng menjatuhkan setetes ke dahinya, menciumnya, lalu membawanya kembali ke kamar kerja. Keesokan paginya, Qin Feng meninggalkan Villa Xinghewan dan bergegas ke ibu kota provinsi tanpa henti. Tuan Qin, Yang Qinhu secara pribadi memimpin dan membawanya untuk menemukan Bai Xiaosheng. Tak lama kemudian, keduanya sampai di kedai teh di pusat kota. Ada seorang lelaki tua berompi putih, melambaikan kipas daun ketail dan menyeruput teh. Dia tampak polos, seperti lelaki tua biasa. Apakah kamu Bai Xiaosheng? Qin Feng memandangnya dengan hati-hati.
Benar, orang tua itu melirik ke arah Qin Feng. Dan tiba-tiba matanya bersinar terang. Dia berdiri dan mengangkat tangannya. Ternyata Tuan Qin ada di sini. Dan dia tidak diterima sama sekali. Kamu kenal aku? Tanya Qin Feng, alisnya. Tentu saja, nama saya Bai Xiaosheng. Dan tidak ada apapun di Provinsi Tianan yang saya tidak tahu. Tuan Qin, Anda baru dibebaskan dari penjara selama beberapa bulan. Tetapi Anda telah menjadi terkenal. Pertama, kamu menamparkan wajah 4 keluarga kaya. Dan kemudian kamu menjadi tamu pemenang penghargaan di daftar King Yun. Dan bahkan mengalahkan Grandmaster Yang Qinhu dan menjadi master dari Sekte Tinju Ilahi. Baru-baru ini, Anda pergi ke kota Jinling lagi dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri. Anda mengalahkan kesadaran spiritual Beiming, nenek moyang dunia seni bela diri kuno. Anda bisa disebut penyihir seni bela diri sekali dalam 1 abad. Bai Xiaosheng berkata hanya dalam beberapa kata. Perbuatan Qin Feng setelah dia dibebaskan dari penjara memang pantas untuk reputasinya. Namun, saat berikutnya, dia menatap langsung ke arah Qin Feng dan mengatakan sesuatu yang menggemparkan. Tuan Qin, saya juga tahu bahwa Anda memiliki 2 identitas lain. Presiden Grup Feng Yun, dan Tuan Muda Longmen. Petik 2. Kata-kata ini seperti sambaran petir. Wajah Qin Feng tiba-tiba berubah dengan liar. Dan matanya menunjukkan niat membunuh. Katakan padaku, bagaimana kamu tahu? Petik 2. Sekarang setelah bocor, kemungkinan besar ada tahi lalat. Entah Tuan Fang yang mengkhianatinya, atau Sumei. Di sebelahnya, Yang Qinhu juga siap menyerang, mengunci Bai Xiaosheng dan bersiap membunuh kapan saja. Tuan Qin, harap tenang. Sebenarnya, saya tidak memiliki bukti konklusif. Hanya spekulasi. Bai Xiaosheng memperhatikan bau mesiu. Dan segera merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dan segera menjelaskan. Sudah lama ada berita bahwa Tuan Muda Longmen telah tiba di kota Donghai. Dan Tuan Kedua Fang mengagumi Anda. Jika Anda hanya menyelamatkan nyawa Tuan Kedua Fang, itu tidak akan cukup untuk menjadikan Taipan ini menyerah. Adapun Grup Feng Yun, tidak sulit menebak identitas presiden. Karena Grup Feng Yun telah mengurus keluarga Lin berkali-kali. Dan wanita tertua dari keluarga Lin adalah tunangan Anda. Hanya saja sebelum hari ini, aku hanya menebak-nebak. Baru setelah kamu mengakuinya secara langsung saat godaan tadi, hal itu benar-benar dikonfirmasi. Bab 178 Berita dari Musuh. Mengerti. Qin Feng mengerutkan kening dan harus menghela nafas. Jiang masih lebih panas. Bai Xiaosheng ini, dengan mengandalkan beberapa informasi dari dunia luar, mampu menebak identitasnya. Sungguh tidak mudah. Namun, dia bukanlah dewa yang maha tahu. Misalnya, dia masih belum mengetahui identitas Qin Feng sebagai dokter ajaib. Bai Xiaosheng, saya datang ke sini kali ini untuk mendapatkan informasi dari Anda. Apakah ada tokoh legendaris dalam 3 generasi keluarga Qin saya? Tuan Qin, keluarga Qin telah tinggal di kota Donghai selama beberapa generasi. Selain Anda, yang paling terkenal adalah ayah Anda Qin Shihai. Namun, identitas ibumu agak rumit. Oh, omong-omong, nama belakangnya juga Qin, kata Bai Xiaosheng. Mendengar ini, Qin Feng terkejut. Saat tumbuh dewasa, dia tidak memiliki kesan terhadap ibunya. Menurut ayahnya Qin Shihai, dia sudah meninggal saat melahirkan ketika dia dilahirkan. Qin Feng tidak memiliki foto ibunya. Dan dia bahkan tidak tahu namanya. Tetapi Bai Xiaosheng mengatakan bahwa nama belakang ibunya juga Qin. Mungkinkah keberadaan misterius yang menjatuhkan guntur ilahi dan membunuh raja penyihir ada hubungannya dengan ibuku? Ceritakan padaku berita tentang ibumu. Qin Feng segera meraih tangan Bai Xiaosheng dan bertanya dengan cemas. Tuan Qin, berita saya sangat mahal. Berita ibumu bernilai 1 miliar. Tangkap harimau itu dan bayar. Perintah Qin Feng. Ya, Yang Qinhu segera mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 1 miliar ke rekening Bai Xiaosheng. Terima kasih. Bai Xiaosheng tersenyum puas dan melanjutkan, ibumu bernama Qin Ruohuang, yang identitasnya masih menjadi misteri. Tiba-tiba muncul di kota Donghai lebih dari 20 tahun yang lalu.
Saya telah mengerahkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan ingin menyelidiki dia, tapi tidak menemukan apapun. Kehidupan sebelumnya seperti kosong, dan setelah kamu lahir, Qin Ruohuang meninggalkan kota Donghai lagi karena suatu alasan. Petik 2. Ibuku belum meninggal. Terkejut, dia langsung bertanya. Lalu mengapa dia meninggalkannya saudara perempuanku dan aku dengan begitu kejam? Kemana dia pergi? Bai Xiaosheng menjawab. Setelah Qin Ruohuang meninggalkan Laut Cina Timur, dia pergi ke ibu kota kekaisaran lagi. Di antara 8 gerbang, dia tinggal di keluarga Sangguan untuk sementara waktu. Dan konon dia meninggalkan sebuah cincin yang disebut cincin Qiankun. Petik 2. Jika kamu ingin menemukan ibumu, mungkin keluarga Sangguan bisa memberimu jawabannya. Petik 2. Dijing. Keluarga Sangguan tak kalah dengan keberadaan Ning Valve dan Long Valve yang keduanya merupakan salah satu dari Eight Gate Valve. Qin Feng tidak menyangka ibunya benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Sangguan. Tampaknya identitasnya jelas tidak sederhana. Mengapa ayahnya menyembunyikannya dan mengatakan bahwa dia sudah mati? Mengapa dia meninggalkan suami dan putranya dan pergi ke ibu kota kekaisaran? Di balik semua misteri ini, pasti ada rahasia yang mengejutkan. Sepertinya setelah beberapa saat, aku harus pergi ke ibu kota kekaisaran. Qin Feng diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Di satu sisi, ia akan mewakili peringkat teratas Donghai Qingyun di kompetisi nasional. Di sisi lain, Ning Clan memaksa Ning Qingsui menikahi Long Jiuxiao. Itu sudah dekat dan tidak banyak waktu untuk menunda. Sekarang, Qin Feng punya alasan lain untuk pergi ke ibu kota kekaisaran, untuk mencari ibunya. Betapapun sulit, bergelombang, dan padatnya jalan di depan, dia tidak akan pernah menyerah dan harus menemukan ibu dan saudara perempuannya. Bai Xiaosheng, terima kasih atas informasinya. Sampai jumpa lagi. Qin Feng hendak pergi. Tunggu. Tiba-tiba, Bai Xiaosheng menghentikannya dan berkata secara misterius, Tuan Qin, tidakkah kamu ingin mengetahui identitas pembunuh yang membunuh ayahmu? Petik 2. Apa? Dia berbalik dengan tajam, dengan tatapan tidak percaya di matanya. Apakah kamu tahu siapa? Shao Jun, itu. Qin Feng tidak bertanya karena dia secara tidak sadar merasa bahwa Bai Xiaosheng tidak akan mengetahui identitas Shao Jun. Tapi sekarang tampaknya Bai Xiaosheng ini bahkan lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Namun, informasi ini sangat mahal. Menghabiskan biaya 10 miliar. Bai Xiaosheng menunjukkan keserakahan. Sombong. Yang Qinhu meraung marah. Bai Xiaosheng, kamu tahu Tuan Qin kaya. Jadi kamu ingin singa itu membuka mulutnya. Cepat beritahu informasinya. Jika tidak, aku akan meledakkan kepalamu dengan satu pukulan. Petik 2. Setelah itu, di dalam tubuhnya yang kekar, niat membunuh yang mengerikan berkembang, langsung memenuhi seluruh tempat. Mendadak, Bai Xiaosheng, bagaimanapun, masih di sana, melambaikan kipas daun ketail dengan santai, memandang Qin Feng dan berkata, Tuan Qin, informasi saya selalu sepadan dengan apa yang Anda bayar, dan itu mahal. Jika Anda tidak mau membayar, bahkan jika kamu membunuhku, jangan pernah berpikir untuk mendengar sepatah kata pun dari mulutku. Qin Feng tanpa ekspresi. Setelah berpikir lama, dia akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menelepon Su Mei dan memintanya untuk memobilisasi Feng Yun Dana Group. Berikan Bai Xiaosheng 10 miliar. Sebentar lagi dananya akan tiba. Informasimu sebaiknya benar. Kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi. Qin Feng menatapnya dan berkata, Tuan Qin, Anda adalah orang paling populer di Provinsi Tianan. Jika saya memiliki 100 keberanian, saya tidak akan berani berbohong kepada Anda. Berhenti bicara omong kosong. Katakan padaku secepatnya. Siapa pria muda itu? Tanya Qin Feng. Dia disebut Kaisar Kegelapan, kata Bai Xiaosheng. Kaisar Kegelapan. Qin Feng dan Yang Qinhu saling memandang dan melihat kebingungan di mata satu sama lain. Rupanya mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Kamu tidak hanya mengarang nama hanya untuk memeras uang, kan? Qin Feng bertanya dengan cemberut. Jangan berani. Bai Xiaosheng menggelengkan kepalanya dengan cepat dan menjelaskan. Kaisar Kegelapan adalah keberadaan yang tabu.
Sangat sedikit orang di dunia yang mengetahui gelar ini. Tetapi perbuatannya di masa lalu cukup membuat orang takut. Petik 2. Yang lalu, dia pergi ke Sekte Tang di pusat Sichuan dan sendirian meracuni 80.000 murid Sekte Tang dan mencuri harta paling berharga dari Sekte Tang, jarum bunga pir hujan lebat. Istana Kerajaan. Yu Wanjun mengambil harta nasional Turki, tongkat Dewa Serigala. Petik 2. 3 tahun lalu, dia menyinggung seorang pangeran di Daxia. Pangeran itu mengerahkan 300.000 tentara untuk mengejarnya dan menggali 3 kaki ke dalam tanah, tapi masih tidak bisa menemukannya. Yang lebih menakutkan adalah dikatakan bahwa kekuatan sebenarnya dari Kaisar Kegelapan ada di luar negeri. Dia telah mendirikan pulau kejahatan dan mengendalikan kelompok tentara bayaran dan organisasi pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan SSSSS yang paling kejam, penjahat yang paling dicari seperti semut di depannya. Setelah mendengar kata-kata ini, Qin Feng mengerutkan kening dalam bentuk Sichuan dan sangat ketakutan. Kekuatan Kaisar Kegelapan ini berada di luar imajinasinya. Meskipun Longmen adalah organisasi bawah tanah nomor 1 di Daxia, pengaruhnya hanya ada di Daxia. Dan Kaisar Kegelapan sebenarnya telah mendirikan markas di luar negeri. Bahkan jika Qin Feng mencurahkan seluruh kekuatannya untuk Longmen, akan sulit untuk bersaing. Terlebih lagi, meskipun Qin Feng adalah tuan muda Longmen, dia belum pernah bertemu dengan pemimpin senior Longmen. Masih belum diketahui apakah pihak lain akan mendengarkan perintahnya. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya aku mendapat informasi dari musuh. Perjalanan ini bermanfaat, Bai Xiaosheng. Terima kasih atas informasimu. Jika ada berita tentang Kaisar Kegelapan di masa depan, segera beritahu aku. Harganya berapapun yang kamu inginkan. Baru setelah mereka berdua pergi, Bai Xiaosheng mengeluarkan ponsel khusus, menyiarkan panggilan misterius, dan berkata dengan hormat, Tuan Shaojun. 3 tahun lalu, sisa-sisa keluarga Qin yang masih hidup kembali, dan dia bertanya tentangmu. Berita. Bab 179. Mata emas langit terbakar. Suara arogan dan dingin terdengar dari ujung lain telepon. Oh. Saya tidak menyangka ikan yang lolos dari jaring 3 tahun lalu masih hidup. Putra Qin Ruo Huang. Dia pasti naga sungguhan. Sayang sekali dia bertemu denganku. Aku akan mengirim Blood Sura ke kota Donghai untuk mencekik Qin Feng di buayannya. Petik 2. Blood Sura. Mendengar nama ini, Bai Xiaosheng menciutkan lehernya karena ketakutan dan rambutnya berdiri tegak. Ini adalah pembunuh nomor 1 dalam daftar gelap. Dia telah melakukan ribuan misi dan tidak pernah gagal. Mereka yang dibunuh olehnya termasuk seorang pangeran yang kuat, seorang komandan dengan jutaan tentara, dan seorang taipan energi dari negara barat tertentu. Jika Blood Sura mengambil tindakan, Qin Feng pasti akan mati. Bai Xiaosheng. Karena Qin Feng telah mengetahui petunjuk tentang tahun itu, kamu tidak boleh tinggal di Tianan lagi dan menghilang sebentar. Ya, Bai Xiaosheng segera mengangguk, mengemasi barang bawaannya semalaman, dan meninggalkan kota provinsi Tianan. Keesokan harinya, dini hari, bang bang bang. Ada ketukan cepat di pintu di luar Panlong Villa. Qin Feng pergi untuk membuka pintu dan menemukan bahwa orang yang datang adalah Ning Wushuang. Tuan Ning, apakah Anda di sini untuk memberi saya hadiah? Buku surga tanpa kata. Qin Feng bertanya sambil tersenyum. Entah saat berikutnya, Ning Wushuang meraih kerah bajunya dan meraung dengan marah. Qin Feng, kamu bajingan. Kamu hampir menyebabkan adikku jatuh ke tangan Raja Penyihir Kerajaan Miao kemarin. Bagiku kakak, tidak apa-apa. Kalau tidak, dia memiliki beberapa kekurangan. Kamu tidak bisa menahan kemarahan Ning Clan yang luar biasa. Menghadapi omelan ini, Qin Feng terdiam sesaat dan merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Jika bukan karena membantunya, Ning Qingsui tidak akan membahayakan dirinya sama sekali. Raja Penyihir adalah ahli sihir dan metodenya aneh dan tidak dapat diprediksi. Jika bukan karena makhluk misterius yang meledakkan Raja Penyihir dengan 5 guntur, sekarang Qin Feng sudah mati. Ning Qingsui juga akan berada di telapak tangan Raja Penyihir. Tuan Ning, ini memang kelalaian saya. Bahkan jika Anda memukuli saya akan mengakuinya.
kata Qin Feng dengan sungguh-sungguh. Kamu, Ning Wushuang mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi, dan akhirnya melepaskannya. Hei, siapa yang membuat adikku sangat menyukaimu sehingga dia mau mengambil risiko untukmu? Jika kamu benar-benar menjadi kakak iparku di masa depan, maka aku akan dibenci sampai mati oleh adikku. Kali ini, tetapi kamu harus memberitahuku. Aku berjanji akan melindungi adikku mulai sekarang dan tidak membiarkan dia terluka lagi. Ning Wushuang menatap Qin Feng. Aku berjanji, siapapun yang ingin menyakiti Kingsway harus melangkahi tubuhku terlebih dahulu. Oke, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Ekspresi Ning Wushuang sedikit melembut. Lalu dia dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak. Buku tanpa kata ada di dalam. Kamu hanya punya waktu 3 hari untuk membacanya. Setelah 3 hari, aku akan datang dan mengambilnya. Petik 2. Qin Feng memegang kotak itu. Dengan cepat datang ke halaman dalam Villa Panlong. Dan meminta Yang Qinhu untuk melindunginya dan tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Wow, kotak itu terbuka. Memperlihatkan slip batu giok yang jernih. Pada zaman kuno, tidak ada kertas dan slip giok yang diandalkan untuk merekam teks. Qin Feng memegang slip giok di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa itu sangat jernih dan tidak ada kabar di atasnya. Keanehan, dia ingat deskripsi sebelumnya tentang buku surga tanpa kata. Orang biasa tidak dapat membaca satu kata pun. Hanya para jenius yang berbakat yang dapat dengan jelas melihat kekuatan magis yang tercatat di dalamnya. Semakin tinggi bakatnya, semakin banyak kekuatan supernatural yang bisa Anda lihat. Xiang Feiyu, Dewa Perang di Utara, mempelajari 2 kekuatan magis tertinggi darinya. Qin Feng awalnya berpikir bahwa dia bisa melihat setidaknya satu jenis hal, tapi dia tidak berharap itu kosong. Mungkinkah kualifikasi saya membosankan? Qin Feng menatap slip giok dan ingin menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyentuhnya. Ledakan. Tiba-tiba, dia merasakan ledakan. Seolah-olah dia terkena palu godam. Dan bintang-bintang bersinar di depan matanya. Tapi Qin Feng tidak percaya pada kejahatan dan terus mencoba. Sekali, 10 kali, 100 kali. Akhirnya, perubahan mendadak terjadi. Hus, tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari buku surgawi tanpa kata, dan menyelimuti Qin Feng. Informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Qin Feng dengan gila-gilaan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada halaman tambahan dari batu giok di benaknya, yang sebenarnya bentuknya sama dengan buku surgawi tanpa kata. Di halaman pertama, kekuatan magis yang terlihat jelas muncul. Mata emas langit terbakar. Ini adalah kekuatan magis yang sangat istimewa. Jika dikembangkan hingga tingkat tertinggi, dapat membakar langit dan merebus laut, dan semuanya dapat terbakar. Selain itu, ada 6 kekuatan magis di belakang. Tetapi semuanya berwarna abu-abu muda dan tidak dapat diidentifikasi sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Feng sangat terkejut. Mungkinkah saya telah memahami kekuatan magis pertama? Mata emas yang membakar langit. Dan meskipun 6 sisanya untuk sementara tidak tersedia. Jika ada kesempatan di masa depan, saya masih memiliki kesempatan untuk mempraktikannya. Pada saat itu, dia akan mampu mengumpulkan 7 kekuatan magis sendirian. Ini adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu cukup untuk mengejutkan seluruh Gritsia. Selanjutnya, perhatian Qin Feng terganggu. Lupa makan dan tidur. Dan mulai berlatih mata emas langit terbakar. 3 hari berlalu dalam sekejap. Boom, boom, boom. Ning Wushuang mengetuk pintu Panlong Villa lagi dan berjalan ke halaman dalam. Mencari Qin Feng. Tuan Qin sedang mundur, dan dia secara khusus memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang boleh mengganggunya. Yang Qinhu berkata dengan suara yang dalam. Yang Qinhu, kamu, seorang ahli seni bela diri kecil, berani menghentikanku. Ning Wushuang menunjukkan ketidaksenangan. Dia adalah tuan muda dari klan Ning. Dia menyendiri dan sangat mulia. Jadi dia tentu saja tidak menganggap serius Yang Qinhu. Tangkap harimau itu. Jangan kasar. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari halaman dalam. Dan Qin Feng keluar. Tuan Qin, apakah Anda keluar dari pengasingan?
Wajah Yang Qinhu penuh kegembiraan. Ning Wushuang juga menatap langsung ke arahnya dan bertanya, Qin Feng, apakah kamu sudah mempelajari kekuatan magis dari buku surga tanpa kata? Qin Feng tidak berbicara, tetapi tiba-tiba mengangkat matanya dan berpikir. Hoa, hoa, jauh di dalam matanya. Dua api seukuran kuku muncul. Mereka membengkak tertiup angin dan langsung berubah menjadi api merah yang menembus pilar. Langit dalam radius 100 meter berubah menjadi merah, dan seluruh puncak gunung seolah berubah menjadi kawah. Yang Qinhu berkeringat deras, dan kulitnya yang terbuka terasa terbakar. Bahkan dari jarak jauh, dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan. Bahkan jika dia adalah master yang kuat, begitu dia dipukul, dia mungkin akan langsung berubah menjadi abu, tidak meninggalkan tulang yang tersisa. Mata emas langit api, mata Ning Wushuang berkilat, jelas sangat terkejut, dan berkata dengan keras, Qin Feng, aku tidak menyangka kamu telah menguasai kekuatan magis ini. Dalam hal kekuatan membunuh, ini termasuk di antara 7 jenis kekuatan magis. Buku tanpa kata, di antara semua kekuatan magis, dia pasti yang nomor 1. 100 tahun yang lalu, seorang pria kuat dari keluarga kerajaan mengembangkan kekuatan magis ini. Dia pernah menunjukkan kekuatannya dan membakar 800.000 pasukan musuh api berlangsung selama 7 hari 7 malam. Dan akhirnya api itu padam. Bab 180 wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Ning Wushuang sangat terkejut. Qin Feng benar-benar mempelajari mata emas langit terbakar. Dia memang jenius di generasinya. Tapi dia masih belum tahu bahwa selain kekuatan magis ini, Qin Feng memiliki 6 kekuatan magis lain dalam pikirannya. Meskipun dia belum menguasainya, jika diberi waktu, dia dapat menggabungkan ketujuh kekuatan magis menjadi satu. Belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Ia bersinar melalui masa lalu. Tuan Qin, cepat ambil kekuatan magismu. Aku tidak akan bisa menghentikanmu. Pada saat ini, Yang Qinhu mengeluh tanpa henti. Dia berkeringat banyak, seolah-olah dia baru saja dikeluarkan dari penggorengan pan. Bahkan rambut, alis dan bajunya hampir terbakar. Kekuatan penguasaan Li Huo ini begitu menakutkan sehingga sulit bagi seorang master untuk menghentikannya. Dan bahkan hantu dan dewa pun dapat mengatasinya. Jika dilepaskan sepenuhnya, belum lagi villa di puncak gunung, seluruh gunung Panlong mungkin akan berubah menjadi lautan api. Berhenti, teriak Qin Feng. Dan api di langit langsung menghilang tanpa terlihat. Dan api di dalam pupilnya berangsur-angsur menghilang. Dengan kekuatan Wu Hou setengah langkahnya saat ini, ditambah dengan kekuatan magis mata emas langit terbakar, jika dia menghadapi leluhur Beiming, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Selamat, Tuan Qin, atas kekuatan magis Anda yang luar biasa. Yang Qinhu berteriak dengan penuh semangat. Qin Feng, karena kamu telah menguasai kekuatan magis, aku akan membawa buku surgawi tanpa kata kembali ke ibu kota kekaisaran. Ning Wushuang mengambil kembali slip giok dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, Tuan Ning. Saya ingin tahu tentang keluarga Sangguan. Bisakah Anda memberitahu saya sesuatu? Tanya Qin Feng. Bai Xiaosheng memberitahunya sebelumnya bahwa ibunya Qin Ruohuang meninggalkan Laut Cina Timur dan pergi ke ibu kota kekaisaran, meninggalkan cincin Qiankun di klan Sangguan. Sebagai anak manusia, cepat atau lambat dia akan menemui pejabat tinggi untuk mendapatkan kembali harta peninggalan ibunya. Ning Wushuang mengangkat alisnya, sedikit terkejut, tapi tetap menjelaskan. Klan Sangguan juga merupakan salah satu dari 8 klan besar. Pemimpinnya, Sangguan Hongtu, dapat dianggap sebagai penguasa partai. Klan Sangguan adalah yang paling terkenal. Wanita tertualah yang dikenal sebagai wanita tercantik di ibu kota kekaisaran, Sangguan Yunqing. Setelah mendengar ini, Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini Sangguan Yunqing lebih cantik dari milikmu saudari Ning Qingsui? Tentu saja, Wu Shuang menunjukkan ekspresi aneh dan melanjutkan. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, kecantikan Sangguan Yunqing melampaui dunia biasa. Tetapi orang bijak lukisan itu hanya melihatnya sekali. Setelah melihatnya sekilas, dia segera membuang pulpennya dan berkata bahwa dia tidak dapat menggambarkan wajah yang seperti peri.
Tanda seru, jenius medis, dan 10 dokter kekaisaran teratas berlomba-lomba untuk menjadi dia. Tuan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa statusnya di kalangan generasi muda di ibu kota kekaisaran tidak kalah dengan Long Jiuxiao. Dan dia bisa disebut sebagai yang terbaik, wanita paling berbakat. Ribuan anak dari keluarga bangsawan telah mengejarnya selama bertahun-tahun. Namun, dikatakan bahwa dia menikah bayi ketika dia masih kecil. Identitas orang tersebut misterius dan dia bukanlah orang tersebut, tuan muda dari 8 gerbang. Dia tidak muncul selama bertahun-tahun. Petik 2. Setelah mendengar ini, Qin Feng mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Dengan penampilan memukau, status bangsawan, dan bakat jahat. Ini pasti favorit Tuhan. Hampir tanpa kekurangan. Aku benar-benar tidak tahu pria seperti apa yang layak untuknya. Tuan Ning, terima kasih atas beritanya. Qin Feng mengepalkan tangannya dan menangkupkan tangannya. Oke, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke ibu kota kekaisaran dulu. Kakakku menolak untuk kembali. Jadi kamu harus menjaganya dengan baik. Tidak butuh waktu lama. Dingling, Su Mei menelepon dan melaporkan. Guru, Anda meminta saya untuk menanyakan tentang Bai Xiaosheng. Saya baru mengetahui bahwa dia telah meninggalkan kota provinsi Tianan dan keberadaannya tidak diketahui. Mendengar ini, Qin Feng mengerutkan kening. Entah bagaimana, dia merasa ada yang tidak beres dengan Bai Xiaosheng. Hanya Shao Jun dan 4 keluarga kaya yang tahu tentang pembunuhan itu 3 tahun lalu. Bahkan 4 keluarga kaya tidak mengetahui identitas asli Shao Jun. Tapi Bai Xiaosheng mengetahuinya dengan jelas. Sangat disayangkan Bai Xiaosheng menghilang secara misterius. Dan petunjuk ini telah hilang. Tuan, ada satu hal lagi. Su Mei berbicara lagi. Katakan, Zhao Qilin, putra Presiden Kamar Dagang Naga Hitam, sedang dalam perjalanan ke gedung Feng Yun. Dia ingin bertemu denganmu dan berbicara tentang kerjasama. Grup Feng Yun kita sekarang adalah penguasa komunitas bisnis Laut Cina Timur. Kita tidak perlu bekerja sama dengan siapapun. Tolak saja dia. Ini, Su Mei ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, Tuan, Anda tidak tahu apa-apa. Meskipun kamar dagang naga hitam ini sudah lama tidak didirikan. Saat ini kamar tersebut termasuk di antara 5 kamar teratas perdagangan di kerajaan Daxia. Dengan ribuan orang di bawah kendalinya. Ketua Zhao Heilong adalah seorang taipan di dunia bisnis. Metodenya kejam dan dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Pesaingnya akan mati dalam keadaan misterius, yang membuat banyak orang sangat takut. Di balik layar, kerajaan Dongying mendukungnya, dan putra Zhao Heilong sangat mulia. Bahkan jika ibu kota-kota Donghai ingin menyambutnya. Tuan, jika Anda tidak datang, aku khawatir kamu akan mendapat masalah. Pada akhirnya, Su Mei berkata. Suaranya penuh ketakutan. Oke, saya akan ke gedung Feng Yun untuk menemui Zhao Qilin itu. Petik 2. Seperempat jam kemudian, Qin Feng bergegas ke gedung Feng Yun dan mengenakan topeng emas untuk menutupi penampilannya. Di kantor presiden, ada seorang pemuda berjas dan sepatu kulit, dengan ekspresi arogan dan menyilangkan kaki, duduk di kursi bos yang seharusnya menjadi miliknya. Di belakangnya, berdiri seorang prajurit Jepang berkumis. Matanya tajam dan darahnya kuat. Sekilas, dia adalah seorang master di antara para master. Su Mei meringkuk di sudut. Matanya merah. Seolah dia baru saja menangis. Dan bekas tamparan muncul di pipi halusnya. Apa yang terjadi? Wajah Qin Feng tiba-tiba menjadi gelap. Tidak apa-apa. Su Mei menggelengkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun. Akulah yang mengalahkanku. Tiba-tiba, Zhao Qilin, yang duduk di kursi bos, tersenyum jahat dan berinisiatif untuk mengakui, Presiden Feng Yun. Orang lain selalu menunggu saya, tetapi Anda terlambat. Saya sangat terlambat, tidak bahagia. Sebagai hukuman, aku menamparkan asistenmu. Kamu seharusnya bersyukur, jika bukan karena asisten cantik ini, kamulah yang akan ditampar. Kata-kata arogan ini benar-benar membuat marah Qin Feng. Setelah Su Mei berlindung padanya, meskipun dia mengirim pesan teks untuk melecehkan,
Dia dari waktu ke waktu dan ingin menggulingkannya sebagai tuannya. Dia juga mengelola perusahaan dengan tertib dan setia. Sekarang, Su Mei dipukuli di wilayahnya. Itu bisa ditoleransi. Tapi apa yang tidak bisa ditoleransi? Qin Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya seperti pedang. Dan bertanya dengan dingin. Zhao Qilin, tangan mana yang kamu pukul? Mendengar pertanyaan ini, Zhao Qilin juga sangat tidak senang. Dan mengangkat alisnya dan bertanya, apa maksudmu? Presiden Feng Yun, apakah kamu akan putus denganku karena asisten kecil?